Waalaikumsalam, berjumpa lagi bersama saya Wong Ganteng sak Ndonyo. Bagaimana Mbak? Ada yang bisa dibantu? Oh ya, mohon maaf ini saya rekam. Putus-putus. Waduh, ini dia. Oke. Masa? Halo. Halo. Sandro. Ini live apa enggak ini? Ya kita rekam Mbak, bukan live, kita rekam. Oh, kita rekam. Gini Mas Sandro, kan langsung aja ya Mas Sandro ya. Ya, yang jelas ini beberapa udah kita rekam. Gimana? Saya nggak itu nama saya semuanya udah tahu. Saya kan sering lihat kontennya Mbak Yuni. Gini kan langsung aja ini Mas. Kan di dalam kontennya Mbak Yuni banyak yang Mbak yang hamil, ya kan Mas ya? Siap. Nah, terus itu majikanku itu mau untuk mengadopsi gitu. Keren ini. Mau orangnya. Siap. Majikanku nggak punya anak Mas. Orangnya kaya. Aku sudah meninggalkan nomor WA-nya majikanku ke WA-nya di Mbak Yuni, atau Mas Sandro aku kasih nomornya WA-nya majikanku juga bisa, atau sekarang digabungin juga bisa. Dul, Mbak. Majikannya sampean orang apa? Orang Cina, orang Hongkong asli. Oh. Oke. Ya nggak apa-apa. Dari lama sih aku disuruh cariin gitu adopsi, terus aku kan sudah lama sih lihatin kontennya Mbak Yuni kan. Nanti ini aku bilang gini, Mam, ada ini loh. Mau gitu. Terus adiknya juga nggak punya anak, mau juga gitu. Waduh. Orangnya kaya di sini, tapi nggak punya anak. Majikanku. Tapi pengen punya anak. Pengen punya anak. Dari dulu aku suruh nyarikan yang dari Indonesia, tapi aku nggak ada yang saudara atau siapa yang di Indo yang hamil gitu loh. Oke. Yang mau diadopsi gitu. Oke. Bisa. Nanti kita kondisikan, nanti kita sampaikan. Luar biasa. Nanti gini aja, Mas Sandro aku kasih nomornya WA majikanku aja, nomor teleponnya. Loh, enggak, atau gimana? Ngobrolnya sama sampean. Gini loh, sebentar. Teknisnya ngobrol sama sampean, terus anaknya kita anterin ke sana gitu loh. Oh gitu, ya udah kan kemarin kan gini, kan rencana itu saya selesai juga mau ke tempatnya Mbak Yuni, rencana hari Minggu besok mau cari, karena saya beberapa kali telepon Mbak Yuni nggak diangkat, sering banget. Iya. Terus aku WA tapi nggak ada respon, sudah ninggalin nomor WA majikan juga. Majikanku kan mau, katanya aku disuruh itu ninggalin nomor HP-nya biar Miss Yuni sendiri yang konfirmasi ke majikanku gitu, tapi nggak ada respon Miss Yuni sampai sekarang gitu loh. Terus aku tadi kan lihat tadi di kontennya Miss Yuni ada nomornya Mas Sandro, baru aku ini hubungi. Alhamdulillah Mas Sandro ngangkat. Oh ya, gitu. Kita angkat Mbak. Iya. Jadi malah dua ya, malah majikan plus adiknya. Tapi jangan, maksudnya kan ya mau nanti juga dikasih itu kan Mas, gak cuma ngadopsi gitu katanya, dikasih jasa, misalkan Mbak disuruh di situ sampai melahirkan gitu. Nah makanya kan teknisnya kan dibicarakan. Yang penting ada yang hamil terus ibaratnya tidak sanggup atau tidak apa atau tidak gimana kan, daripada kan dibuang-buang atau gimana, majikanku itu mau ngurus karena nggak punya anak satunya, keduanya daripada bayinya ditelantarkan dia mau ngadopsi. Iya tapi kan nggak, ya sekali lagi kalau ngadopsi kan pasti harus ada surat-surat dan dia harus dibawa. Dia semua yang ngurus. Lah iya, gitu. Maksud saya aku ngerti. CC-nya nanti, iya Mas Sandro gini, CC-nya nanti misalkan ibaratnya kayak di Jeng gitu kan. Iya, aku ngerti. Makanya nanti kalau memang ada yang hamil itu dan tapi jangan yang udah minum obat-obat, takutnya anak gimana. Ya makanya kan sekarang gini loh Mbak, kita kan nggak ngerti atas kehamilannya dia, kan kita nggak ngerti sudah diapain, bagaimana, seperti apa kan nantinya kan pasti akan dibawa ke dipertemukan dulu sama yang mau ambil kan. Terus kita tanya-tanya semuanya, makanya kan kita bawa bukan langsung jadi dan kan ya ibaratnya kayak
mau beli kambing lah ya. Nah, jadi kan gitu. ditanya-tanya dulu asal usulnya bagaimana, seperti apa. Nah, betul itu betul. Karena saya lihatin di konten Mbak Juni ada yang pacar sama orang Hongkong lah, udah hamil ditinggal lah, kayak gitu kan kasihan juga kan, gitu loh. Terus kadang kan mbaknya kan malu kalau mau dibawa ke Indo atau gimana, ya kan. Jadi majikanku itu biar dia bisa kerja lagi, biar anaknya ada yang rawat, gitu. Sampai udah berapa lama ikut majikannya? 6 tahun. Oh, lama juga ya? Iya. Mantap ya. Jadi ada anak satu saya, tapi neneknya meninggal. Jadi ini saya nunggu di rumah aja. Loh, maksudnya gimana? Nunggu di rumah? Ini kan nenekku ada rumah 3, yang 2 kan udah dikontrakin. Yang 1 ini kan saya tinggal sama nenekku aja. Kalau majikanku kan di lain tempat, punya rumah sendiri-sendiri kan. Gitu. Cuman ini aku sama adiknya majikanku itu nggak nikah, aku di situ. Cuman adiknya majikanku malam kan kerja, aku yang jaga rumah gitu. Oh, adiknya majikan sama yang jaga rumah. Suami istri adik? Nggak punya, nggak nikah. Oh, tapi cowok apa cewek? Cowok. Oh, dia tapi malamnya kerja. Dia pengen punya anak tapi nggak nikah? Bukan dia yang pengen, itu majikanku yang ngejeng aku. Oh, yang majikan kakaknya dia. Majikannya sampean yang perjaka tua. Nah kan gini, kan yang tanda tangan aku itu anaknya nenekku yang nomor 2. Terus itu suami istri? Nah, itu suami istri. Oke, terus? Tapi dulu itu pernah keguguran, terus dia itu nggak bisa punya anak lagi, terus sekarang pengen ngadopsi gitu loh, Mas. Oke. Gitu. Ya. Ya nanti. Gitu. Terus ada adiknya perempuan lagi, ada juga gitu, nggak punya anak yang laki. Adiknya perempuan. Adiknya juga pengen karena suaminya laki itu nggak bisa punya anak. Oke. Gitu. Orangnya ya bukan orang kayak miskin pandai, bukan. Iyalah, sampean tahu lah intinya. Ya, iya. Nanti kan mbaknya rumah juga di mana-mana sih. Nanti mbaknya kan ketemu sampean dulu. Kita yang nganterin. Oh iya. Jadi nanti biar ditengok dulu sama majikannya. Kalau oke kan dijeng terus ditaruh di situ terus. Nah, betul. Nanti sampai hamilnya di sampai situ lahir. Gitu loh. Iya. Sampai lahir. Oke, keren. Iya, gitu. Kan takutnya kan kasihan kan daripada digugur-gugurin kan gitu. Daripada kalau di Mbak Nei ngelahirin untuk nggak punya suami kan kadang kan malu. Iya kan? Siap. Daripada gitu Mbaknya kan biar punya masa depan, terus anaknya bisa terawat gitu, diurus gitu. Siap. Mas Andro. Tapi kan sudah dari kemarin sih, udah dari Lebaran, hari apa ya? Lebaran Cina sih. Saya telepon Miss Yuni nggak diangkat. Majikanku sampai nungguin gitu nggak diangkat. Berapa di WA nggak dibalas. Terus dari tadi aja kemana saya WA ada Miss Yuni, ninggalin nomornya majikanku juga tapi nggak direspon. Ya gitu. Nelpon saya nanti, saya yang sampaikan. Dan terus kemarin tadi itu saya rencana bilang sama majikanku itu ya, saya habis yoga nanti besok minggu tak itu ke rumahnya Miss Yuni di Taiwan ya, aku bilang gitu. Hingking. Majikanku iya. Hingking nggak tahu. Taiwan ya, Hingking ngomongku Taiwan gitu. Ya nggak gitu. apa-apa. Iya nggak apa-apa gitu. Soalnya Mbak, gitu. Saya sudah punya 5 orang yang memang mau ngambil. Tapi belum dapat info yang lagi hamil. Jadinya. Iya bukan. Iya gini Mas. Kalau maaf ya, kalau majikanku bukan orang yang menengah ke bawah kan. Iya. Maksudnya kan ini. Gini loh, maksudnya yang mau kemarin itu ada yang dari Indonesia, ada yang di Hong Kong, macam-macam. Melihat berita-berita itu loh. Jadi cuman kadang-kadang si mbaknya yang apa namanya hamil itu kan kadang kan begitu kita hubungi balik lagi sudah
nggak ngangkat gitu. Terus Oh gitu, iya. kadang-kadang Kan seperti itu. majikanku ngomongnya kan gini kan, saya punya kayak gini ini, nggak punya anak, nggak punya apa. Terus nanti gimana? Mikirnya kan gitu juga kan ya. Gitu, karena di Thailand punya rumah, di Cina punya rumah, di sini ada 2 yang majikanku itu. Waduh. Yang satu dikontrakin. Kalau nenekku itu rumahnya 3, yang di Jordan sama di Mongkok dikontrakin. Saya tinggal di sini. Ini tinggalnya aja ini kamarnya 4 yang aku tinggalin ini. Berarti saya sendirian sekarang. Yang bersihin sampean semua? Bukan, nggak, aku bersihin kan itu dikontrakin orang. Oh, oke. Siap. Kalau yang ini kan untuk tempat tinggal aja. Tak catat ini Mbak ya. Nanti. Iya, nomorku aja. Nanti. Santi gitu aja. Ya, wes. Apa ninggalin nomornya majikan? Nggak usah. Sampean aja sudah keluar di sini, sudah saya catat, nggak perlu sampean sampaikan lagi. Oke. Ya, gini Mas Sandro ya, karena apa majikanku selalu nanya terus gitu. Iya, ya namanya kepingin ya kan kayak gitu tuh. Iya, gitu. Katanya mau cowok atau cewek nggak apa-apa, terserah, nggak apa-apa. Yang penting suatu saat nanti kan anaknya jadi baik gitu loh. Ya kan kalau sejak bayi lahir sudah mau diambil itu kan enak. Soalnya soalnya kan yang dia tahu kan itu bapak ibunya kan itu gitu loh. Nah, iya gitu. Terus dia juga ngomong gini, daripada kan kasihan anak kecil di jalan kayak gitu kan banyak juga kan Mas ya. Dia mikirnya ke situ gitu. Oke. Sip. Makasih banget Mas Sandro ya. Ya, nanti kita sampaikan ke Miss Yuni juga. Itu sih Mbak Miss Yuninya loh, itu aku telepon apa nggak diangkat. Ya, sabar. Ya, berarti aku besok Minggu nggak usah ke Taiwan, nggak usah ke Hiking, no? Udah telepon. Boleh, sampean ke sana juga boleh. Ini juga saya sampaikan, saya mesti koordinasi kok. Saya ngomong. Iya. Oke? Iya. Oke, makasih Mas Sandro. Saya yang terima kasih, Mbak. Semoga amal ibadah. Saya kan semoga kan gini kan kita bisa bantu. Dapat gitu. Ya, semoga kita bisa bantu. Nggak apa adiknya, nggak usah kan gitu. Majikanku mau, daripada katanya kan kayak ini nanti siapa yang punya kan gitu mikirnya. Siap. Semua ini gitu loh. Oke, makasih Mas Sandro. Ya, sehat selalu Mbak ya. Saya hubungi. Luar biasa. Saya terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam. Oke teman-teman semuanya, hal istimewa ya. Satu sisi ada bayi yang melahirkan, di sisi lain ada yang mau terima. Istimewa. Yang akan segera kita koordinasikan, mudah-mudahan bisa tercapai dan kita bisa bantu. Oke, saya tidak bisa berkata apa-apa ya, pokoknya luar biasa ya. Semoga konten-konten yang ada di tempat saya ataupun konten-kontennya istri saya ataupun kontennya Miss Yuni semuanya selalu bisa memberikan semangat buat kita semuanya. Mohon dukungannya. Kalau saya khilaf, saya salah, mohon diingatkan. Saya akan tetap menunggu kritik dan saran dari teman-teman. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.